Dongeng Donghua, Berjuang di Alam Tertinggi, Dewa Xiaoyan, Part 12. Pada saat ini, Tai King dan Yu King memandang Xiaoyan yang persis sama dengan tuan istana mereka. Mereka bahkan curiga bahwa ini adalah tuan istana mereka. Tetapi mereka juga bisa melihatnya dalam beberapa perilaku. Meskipun mereka terlihat mirip, masih ada perbedaan yang jelas. Namun pada saat ini, dominasinya sangat mirip. Terlalu sombong untuk menyinggung kami. Belum lagi tubuh abadi Anda. Bahkan jika permaisuri ada di sini, dia harus memberi kami 3 poin ketipisan. Saya menyarankan Anda untuk tidak meminta masalah, atau Anda bahkan tidak akan memiliki keseluruhan mayat saat ini. Taisu, suara suram itu keluar lagi. Saya melihat Xiaoyan menoleh sedikit dan melihat permaisuri ramping yang berdiri di dahan. Yuan Er, biasakah kamu memberiku nilai tipis 3 poin ini? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum sambil menatap permaisuri. Taisu, ini benar-benar kuat, tapi aku tidak memiliki wajah kurus 3 titik di sini. Suara permaisuri datang perlahan, dan 2 ahli Taisu yang mendengar kata-kata di sisi jauh tercengang. Terlihat di suatu tempat. Tuan rumah, lelang Fiantin Star, Taisu berkata dengan terkejut. Kaisar ini memiliki sedikit hobi, tetapi dikacaukan oleh kalian berdua. Aku ini dapat dihitung dengan baik sekarang. Suara ratu keluar perlahan, dan setelah berbicara, momentum yang kuat dan menyesakkan tiba-tiba menyebar. Bahkan Tai King dan Yu King di samping meludahkan seteguk darah. Permaisuri, berani. Kedua pria Taisu itu tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman, dan tubuh mereka membungkuk. Omong-omong, benar-benar tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berani dengan kaisar ini. Untuk membunuh 2 bajingan Taisu, saya tidak percaya bahwa Taisu berani melawan dunia nyata Yuan Yin saat ini. Tujuan Anda adalah sensi, dan kamu harus mulai sekarang. Itu akan menakuti ular, jadi aku yakin Taisu akan menutup mata tentang ini. Suara ratu jelas sangat lembut, tetapi ketika setiap kata jatuh ke telinga semua orang, itu seperti suara dewa. Suara dari dewa mengejutkan jiwa. Duar. Tepat ketika mereka berbicara, bayangan besar tiba-tiba muncul di langit. Dan telapak tangan besar tiba-tiba muncul dan menepak ke arah 2 pria kuat Taisu. Keduanya yang diikuti oleh permaisuri tidak dapat menghindar dan ditangkap oleh telapak tangan besar itu dan menabrak tanah. Tiba-tiba debu berterbangan kemana-mana. Ketika semua orang melihat ke atas, itu adalah kerak raksasa berambut merah dengan ketinggian beberapa ratus meter. Dan pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa pohon-pohon raksasa di sekitarnya bergetar, dan binatang buas juga bergegas menuju tempat ini. 2 orang yang dikunci oleh aturan tidak akan dilepaskan sampai mereka benar-benar dilenyapkan sepenuhnya. Tapi sekarang, mereka telah menjadi target dari makhluk buas abadi, dan semuanya akan menyerang mereka. Kera raksasa berambut merah perlahan mengangkat telapak tangannya, meraihnya dengan tanah, dan 2 pembangkit tenaga listrik Taisu juga ada di telapak tangannya. Duar. Saat berikutnya, saya melihat ledakan tiba-tiba, dan telapak tangan kera raksasa berambut merah itu langsung terbuka, dan darahnya keluar menyebabkan ledakan menjadi suara ratapan yang menusuk telinga. Teknik gerakan ilahi Taisu Zeus Huan. Saya melihat 2 sosok meraung serempak, seolah berencana menggunakan cara untuk pergi dan dengan paksa kabur dari sini. Saya melihat bahwa salah satu sosok sudah mulai kabur. Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas Taisu sangat kuat sehingga dia akan meninggalkan tempat ini secara paksa. Aku tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Yuan Er, hentikan mereka. Xiaoyan tahu bahwa dengan kekuatannya sulit untuk mempertahankannya.
Jadi dia hanya bisa meminta bantuan permaisuri. "Jangan khawatir, suami. Mereka tidak bisa melarikan diri." Suara ratu keluar, dan aku melihat siluet kedua orang itu menjadi padat lagi, dan 2 guntur merah jatuh langsung, dan armor dewa palsu pada keduanya. Mereka sebenarnya ada getaran. Ini adalah pertama kalinya Sioyan melihatnya. Dan guntur merah yang meledak pada mereka juga tampaknya telah muncul setelah serangan balik oleh Taisu Zeus Huan, gerakan ilahi. Guntur mereka ini juga yang melukai armor dewa palsu, dan itu mulai mengalir pada mereka berdua seperti cairan. Pada saat ini, dalam kabut abu-abu, naga banjir besar tiba-tiba bergegas keluar. Sebuah ular itu menelan, dan gas beracun hijau keluar dari mulut besar jurang. Dan itu seperti menelannya ke arah mereka berdua. "Tunggu, aku ingin mereka hidup." Pada saat ini, Sioyan buru-buru berteriak. Semua orang hanya menyaksikan tanpa daya. Mulut besar naga melayang di atas kepala keduanya, dan air liur hijau penuh dengan tetesan beracun jatuh ke tanah, mengeluarkan suara cici, dan seluruh tanah terbakar dan berlubang. "Mundur!" permaisuri berkata dengan lembut. Kera raksasa berambut mereka dan naga itu berhenti satu demi satu, dan ada lusinan binatang jauh yang kuat berdiri di sekitar saat ini, dan daerah sekitarnya tidak bisa ditemukan. Pada saat ini, mata indah Taiking dan Yuking tiba-tiba matanya menyusut. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bereaksi. Mereka tidak bisa tidak melihat kaisar wanita yang lembut dan tampak menyenangkan. Jenis kekuatan yang mereka miliki belum pernah terlihat sebelumnya. Di masa lalu, bahkan penguasa istana mereka, para leluhur jauh di belakang, kuat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima keabadian kaisar, di depan permaisuri mereka hanya merasa seperti semut, dan bahkan jika pihak lain ingin mereka mati, mereka hanya perlu berpikir. Kedua wanita itu awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, tetapi di belakang mereka seekor binatang buas besar dengan ketinggian 100 meter berdiri dengan mengesankan. Sebelumnya mereka berusaha mati-matian untuk masuk, tetapi sekarang mereka ingin melarikan diri dengan segala cara yang mungkin. Karena ini telah jauh melampaui mereka. Di dalam kemampuan, setelah Sioyan berusaha berurusan dengan 2 pembangkit tenaga listrik Taisu ini, itu pasti akan menjadi giliran mereka. Ini semua kecelakaan, dan mungkin jatuh di sini. "Jangan khawatir, orang ini bukan orang yang kejam. Itu masih masuk akal selama kita menjelaskan dengan jujur. Mungkin ada kesempatan." Yuking berbisik. Wajah Taiking juga pucat saat ini, dan dia tidak pernah merasakannya. Kematian begitu dekat dengannya. Setelah menebus ke langkah kelima keabadian kaisar, ada sangat sedikit orang yang benar-benar dapat mengancam mereka. Perasaan diselimuti oleh ancaman kematian ini benar-benar menakutkan bagi mereka berdua. "Apa?" Tiba-tiba ada teriakan dari ujung, dan Sioyan mengulurkan tangannya dan meraih kepala pria kuat Taisu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menghancurkan kepalanya. Taiking dan Yuking keduanya saling memandang. "Aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan. Ternyata di bawah baju besi ini hanya dewa pertempuran," gumam Sioyan. Saat ini dia sudah membunuh 1 orang. Dewa pertempuran tidak memiliki kemampuan untuk membentuk kembali tubuhnya. Armor di pembangkit tenaga listrik Taisu yang dibunuh oleh Sioyan berubah menjadi cairan, dan kemudian dengan panik bergegas ke pembangkit tenaga listrik Taisu di sisi lain, dan langsung bergabung menjadi satu. Ketika dia melihat bahwa kristal merah di dadanya telah berubah dari 1 menjadi 2, nafas yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Sambil berjuang, dia masih ingin melarikan diri. Sosok Sioyan segera bergerak. Tentu saja itu adalah teknik pembentukan kehidupan dengan klon dewa asli.
Kekuatan dewa secara alami tidak mungkin memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Apakah itu tiruan atau dewa? Itu sebenarnya adalah bagian dari Xiaoyan. Hanya saja jika perbedaan antara kekuatan dewa dan avatar terlalu besar, itu akan memakan kembali. Tetapi pada kenyataannya, avatar dewa asli atau avatar yang melahap jiwa adalah jiwa Xiaoyan. Lengan kanan tubuh telah menjadi ketidakmampuan Xiaoyan untuk melakukannya, bagian dari pembentukan. Duar. Pembangkit tenaga listrik Taishu di bawahnya juga mengatupkan giginya ketika dia melihat Xiaoyan yang menghalangi jalannya di depannya dan melemparkan pukulan. Pada saat ini, dia bergabung dengan baju besi dewa palsu orang lain. Artinya, pada saat ini, dia mengandung kekuatan abadi dalam baju besi dewa palsu yang dilenyapkan oleh Xiaoyan dan momentumnya meroket. Xiaoyan juga kagum. Dia tidak pernah berpikir bahwa di dalam baju besi dewa palsu ini, dia sebenarnya adalah seorang pejuang abadi yang rentan terhadap satu pukulan. Dengan bantuan baju dewa palsu saja, dia mampu melawan keabadian. Xiaoyan membayangkan bahwa itu bahkan lebih kuat. Dan armor dewa palsu sepertinya bisa menyatu satu sama lain. Itu lebih seperti parasit pada tubuh manusia daripada armor. Entah mati atau tidak bisa dikupas darinya. Tinju kedua sosok itu bertabrakan dengan keras di udara dan angin kencang menyapu. Saya tidak takut pada aturan dan pembangkit tenaga listrik Taishu sudah dipatok. Jadi dia tidak melangkah lebih jauh. Membatasi energi dan kekuatan yang kuat dampak menyapu daerah sekitarnya. Hancur dalam 100 kaki. Pukulan yang bertabrakan tubuh Xiaoyan terguncang dan dia langsung terlempar ke belakang 100 kaki. Dia benar-benar jatuh ke dalam kerugian dalam konfrontasi ini. Dan mata Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi meskipun dia mengguncang Xiaoyan kembali, dia tidak menyakiti Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit, seolah-olah dia telah menembak sesuatu. Sayap dewa hitam emas bergetar tiba-tiba, dan sosok itu berubah menjadi bayangan lagi, dan pukulan lain menghantam pembangkit tenaga listrik Taishu. Saya melihat kedua sosok itu bertabrakan lagi, tetapi Xiaoyan masih diledakkan lagi. Tetapi kali ini jarak terbangnya lebih pendek dari yang terakhir kali. Kekuatannya semakin lemah. Xiaoyan jelas merasakan tinju yang terhempar 2 kali berturut-turut, tapi dia bisa merasakan penurunan kekuatan yang jelas. Karena di dalam baju besi dewa palsu ini, Xiaoyan tahu bahwa mereka bukanlah orang yang kuat. Bahwa semua kekuatan kuat berasal dari baju besi dewa palsu. Oleh karena itu, menurut pengamatan Xiaoyan, alasan mengapa kedua pembangkit tenaga listrik Taishu ini terus membunuh yang abadi harus menjadi pemasokan konstan dari baju besi abadi. Dengan kekuatan keabadian, sangat ganas dapat membunuh dengan batu gerakan. Dan sama sekali tidak ada langkah kedua. Karena setiap serangan dikonsumsi, itu juga seperti ini. Orang kuat Taishu sangat ingin melarikan diri, tetapi kecepatannya tidak secepat Xiaoyan, yang memiliki sayap seni bela diri dan sekali lagi bertemu tinju Xiaoyan. Ini adalah ketiga kalinya mereka bertemu. Kali ini sosok Xiaoyan tidak lagi terpesona, tetapi bergoyang bersama. Sudut mulut Xiaoyan naik sedikit, dan pada saat berikutnya tinjunya seperti embusan angin dan hujan, diselimuti dengan arah orang kuat Taishu. Duar, duar, duar. Kekuatan klon dewa asli tidak akan terluka. Pada saat ini, tinju Xiaoyan tidak biasa-biasa saja, tetapi memiliki beberapa aturan dan teknik, dan kekuatan yang kuat meledak dari misteri. Ini adalah tinju transformasi 82 dewa surgawi yang diturunkan oleh dewa asli Tianhe adalah Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya melakukannya sekarang. Bahkan jika tinju yang dia gunakan masih asing, bukan berarti dia tidak menguasainya, tetapi dia harus mempelajari tinju jenis ini sepenuhnya. Bahkan klon dewa abadi, kekuatan fisiknya masih belum cukup.
Tapi tinju yang Xiaoyan lemparkan, setiap pukulan lebih kuat dari yang lain. Meskipun pria kuat Taisu ini masih dengan keras kepala melawan, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya dengan cepat melemah di bawah serangan panik Xiaoyan. Kekuatan klon Dewa Api dikombinasikan dengan 82 tinju transformasi para dewa. Kekuatan setiap pukulan tidak boleh diremehkan. Setelah setidaknya beberapa napas, pembangkit tenaga listrik Dewa Palsu benar-benar dirugikan. Tinju Xiaoyan menghantam armor Dewa Palsunya. Armor Dewa Palsu yang seperti cairan masih dengan keras kepala melindungi tuan rumah. Tetapi tampaknya tidak peduli seberapa kuat kekuatannya. Armor Dewa Palsu itu juga membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mendukungnya. Jelas dalam konfrontasi dengan Xiaoyan, kekuatan abadinya habis dan kekuatannya yang sebenarnya terungkap pada saat ini. Armor Dewa Palsu memang sangat kuat. Apakah itu defensif atau ofensif? Itu tidak bisa lagi dianggap sebagai armor biasa. Ini adalah senjata dengan serangan dan pertahanan, tetapi Xiaoyan juga menemukan kekurangannya. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan yang kuat, Anda hanya dapat terus membunuh, merebut kekuatan yang kuat, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam baju besi Dewa Palsu. Justru karena inilah, pertarungan abadi dapat memenuhi syarat untuk bersaing dengan keabadian. Armornya bagus, aku menginginkannya. Xiaoyan sekali lagi meninju wajahnya, dan sosok armor Dewa Palsu tertembak ke belakang. Armor di belakangnya sepertinya tidak mampu menahan pukulan berat Xiaoyan, dan itu menghilang, memperlihatkan wajah di bawah armor. Tapi aku harus mengatakan bahwa kekuatan pertahanan armor Dewa Palsu memang sangat menakjubkan. Melepaskan pelindungan wajahnya, masih tidak ada luka di wajah itu. Konyol. Bahkan jika aku mati, kamu tidak bisa mendapatkan baju besi Dewa Palsu. Hanya aku yang bisa mengendalikannya dengan darah kekosongan. Pembangkit tenaga listrik ilusi itu mencibir, seolah-olah dia sudah mengenali ajalnya dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, maka tidak ada kesempatan sekarang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan bertemu permaisuri di sini, dan bahkan dengan nasib buruk. Meskipun dia berasal dari Taisu, tetapi ini masih dua nyata Yuan Jin dan naga yang kuat, tidak dapat menelan ular. Setidaknya sejauh ini ranah nyata Yuan Jin masih ada ratu. Jadi begitu, apakah darahnya terlalu kosong? Sayang sekali. Xiaoyan berpura-pura mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan pria yang terlalu hampa itu menunjukkan senyum mengejek di wajahnya. Ini hanya sampah dunia tanpa tuan. Aku masih ingin mendapatkan teknologi stick Taisu yang kuat. Setelah aku jatuh hari ini, armor Dewa Palsu akan meledak dan menghilang jika tidak ada inang. Kamu tidak akan pernah mau untuk mendapatkan kekuatan Taisuku. Juga, pria virtual itu melihat penampilan kesepian Xiaoyan. Tampaknya, bahkan jika dia jatuh, dia akan merasa lebih baik saat ini. Setidaknya dia tidak bisa membiarkan Xiaoyan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sosok Xiaoyan perlahan mendekati pria Taisu. Pada saat ini, pria Taisu bukan lagi ancaman. Setelah mendekat, Xiaoyan berbisik di telinganya. Lalu, jika kamu mengatakan bahwa aku juga memiliki baju besi Dewa Palsu ini, dapatkah itu diintegrasikan seperti yang kamu lakukan sebelumnya? Xiaoyan tersenyum sedikit. Pupil pria Taisu itu tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar kata-kata itu. Matanya menatap Xiaoyan ke dalam. Kejutan Xiaoyan. Dia secara alami tidak percaya apa yang dikatakan Xiaoyan.